Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin? Iya, kita percaya penyertaan Tuhan selalu memberkati siapapun yang berharap kepada Dia. Karena berkat Tuhanlah yang membuat saudara dan saya diberkati. Siap menikmati firman Tuhan? Tundukkan kepala kita berdoa. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami berdoa mohon hikmat turun menyertai, memberkati, mengurapi, tetarkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Bapa, sehingga sungguh kesempatan hari ini menjadi kesempatan yang spesial. Karena kesempatan hari ini Tuhan, siapapun yang mendengar, mereka percaya, mereka diberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Saya bacakan buat saudara. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku ini juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang yang menyusul itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Saudara, luar biasa. Ayat yang sangat memberkati yang sudah pernah kita dengar sama-sama. Saudara, kita semua punya keluarga. Kita semuanya punya orang tua. Sedekat-dekatnya kita, sesayang-sayangnya kita dengan orang tua. Yang paling penting waktu kita di dalam masyarakat adalah tetangga kita. Bukan orang-orang yang dekat, yang sangat mengasihi kita. Kalau orang-orang itu tidak serumah dengan kita, mama kita tidak serumah dengan kita, kakak kita, adik kita tidak serumah dengan kita, walaupun hubungan kita dengan mereka semua sangat-sangat baik, tapi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah tetangga kita. Yang dekat dengan kita, tetangga kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan problem dan masalah akan ada menyertai kita. Bisa hari ini, bisa besok, tidak bisa diprediksi kapan dia datangnya. Dan yang bisa menolong saudara dan saya adalah tetanggamu, kiri kananmu, orang yang dekat dengan tempat tinggalmu. Itu yang paling menolong buat setiap kita. Oleh karena itu, jaga sikap kita terhadap mereka. Jangan cuek, jangan acuh, jangan tidak peduli. Emang gua pikirin, dulu gua, saudara, maaf. Kita harus menjaga sikap kita. Karena kita tidak tahu, dan mereka itulah yang bisa menolong kita. Saudara juga punya teman, punya sahabat, baik dari SMP, SMA, universitas, orang-orang yang pernah kita kenal dan cukup akrab. Dan kalau teman-teman mereka kita itu yang kita bilang cukup akrab, kemudian karena selesai sekolah, selesai kuliah, kita tidak lagi keep kontak sama mereka. Kita sudah tidak lagi kontak dengan mereka. Coba saudara bayangkan, kita tidak pernah kontak dengan mereka, tidak pernah hubungan dengan mereka. Tiba-tiba kita kontak mereka, minta bantuan, minta tolong, minjem duit. Bagaimana sikap saudara? Tentu kita akan berkata, waktu lagi nggak ada perlunya, ini orang hilang, nggak ada. Nah, tidak kelihatan batang hidupnya. Begitu masalah, ada problem aja, datang pinjam duit, datang minta tolong. Saudara, inilah makanya firman Tuhan berkata, pakai mamon yang tidak jujur ini.
Jadi pakai mamon yang tidak jujur ini. Jadi dengan kata lain, selagi bisa kita pergunakan mamon itu, pakai mamon itu untuk bisa menolong kita. Jadi dengan kata lain, kehidupan sosial kita, di tetangga kita peduli dengan mereka, kita kenal mereka, kita baik dengan mereka. Saat kita punya pertolongan, saat kita membutuhkan, mereka pasti responnya positif. Demikian juga perwira di Kapernaum. Dia hebat luar biasa. Perwira mendengar bahwa Yesus yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta orang tua-tua Yahudi untuk disuruh yang meminta kepada Yesus. Apa perintahnya? Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Artinya, memang setiap harinya, memang kebiasaannya adalah menolong, berbuat baik. Ini yang mereka lakukan, ini yang perwira itu lakukan. Sehingga, begitu dia punya problem, tua-tua orang-orang Yahudi tidak segan lagi untuk menyambung lidah, untuk menolong perwira tadi. Ingat, okay? 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Inilah yang saya katakan tadi. Kita menabur, kita akan menuai. Tapi kalau kita cuek, kita acuh, kita masa bodoh, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita akan menyesal nanti di sana. Dan perwira itu luar biasa. Dia ditolong oleh tua-tua. Dan yang luar biasa lagi, saat mereka bertemu itu, yang luar biasanya adalah ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh dari rumah mereka. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan sesuatu sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu juga aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, judul khotbah saya pada kesempatan hari ini adalah katakan sepatah kata. Katakan sepatah kata. Maka hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata. Saudara, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Saudara, kalau saudara punya problem dan masalah, kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara ada dua alternatif. Saudara minta Tuhan Yesus datang ke rumah saudara, atau saudara cukup berkata, Tuhan, berfirmanlah hambaku, berfirmanlah masalahku, berfirmanlah sakitku, sembuh, pulih, diberkati. Saudara pilih mana? Saudara pilih yang mana? Saudara mau Yesusnya datang ke rumah saudara memberkati rumahmu? Yesus datang ke tokomu, ke pabrikmu, untuk memberkati usaha pekerjaan karirmu? Atau kau berkata, Tuhan, berfirmanlah, kau tidak perlu datang ke rumah, kau tidak perlu datang ke toko, kau tidak perlu datang ke pabrik. Cukup sepatah kata, problemku selesai, masalahku selesai, sakitku disembuhkan. Saudara pilih yang mana? Ya, saudara pilih yang mana? Jadi, kita lihat contohnya. Keinginan kita dan keinginan Tuhan, konsep kita, coba kita luruskan. Di dalam Yohanes 4, 46, 51. Yohanes 4, 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Lihat, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan. Ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Dia minta Tuhan Yesus datang. Oke, lihat. Karena anaknya hampir mati, maka Yesus berkata kepada, jika kamu tidak melihat tanda-tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Artinya apa? Selama dia tidak sakit, selama dia tidak butuh, saudara, dia tidak pernah akan mencari Tuhan Yesus. Malah pelayanan mereka bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tapi begitu anaknya mau mati, dia datang dengan terpaksa mau melihat mukjizat yang Tuhan nyatakan. Makanya dia datang, dia rela melakukan segala sesuatu dengan satu kepentingannya, anaknya supaya sembuh. Terus maka Yesus berkata kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda-tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Tadi kan gitu. Lihat pegawai istana itu berkata gini, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Udah tidak usah banyak ngomonglah Tuhan. Datanglah Tuhan, anakku hampir mati. Datanglah. Dia minta datang. Dia minta Tuhan Yesus datang. Lihat apa kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dia tidak datang ke sana, tetapi dia berfirman, anakmu hidup, dan anaknya hidup.
Orang itu percaya akan perkataan itu dan dikatakan Yesus padanya lalu pergi. Saudara terus baca di sini dan Tuhan memang anaknya sembuh. Ini saudara, perwira anaknya sakit hampir mati. Dia minta Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkata, aku nggak perlu datang. Yang kamu perlukan mujizat kan? Oke, pulanglah. Anakmu sembuh, anakmu hidup, dan anaknya benar hidup dan sembuh. Amin. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara punya problem, saudara punya masalah, ada Yesus di sana. Saudara, apa yang saudara inginkan? Yesus datang ke rumah saudara, datang ke pabrik saudara, datang ke toko saudara, atau saudara berkata, cukup firman-Mu saja Tuhan. Kau tidak perlu datang ke rumahku, kau tidak perlu datang ke toko dan pabrikku. Firman-Mu Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Berani? Atau saudara berkata, Pak, apa bedanya? Saudara, sama-sama Tuhan Yesus, sama-sama kuasanya. Tapi bedanya saudara, perhatikan. Kalau saudara ingin Tuhan Yesus datang ke rumah saudara, ke pabrik saudara, artinya apa? Terbatas. Kalau saudara cukup perkataannya saja, artinya apa? Tidak terbatas kuasanya. Maksudnya terbatas atau tidak terbatas ini. Kalau kita minta Tuhan Yesus datang, kalau kita minta Tuhan Yesus datang ke rumah kita, dari mana dia? Kalau ada di Bogor, kalau ada di Puncak, kalau macet, Bogor, Jakarta, kalau di Surabaya, kalau di Cirebon, kalau di Bandung, itu makan waktu untuk datang. Kenapa? Itu baru di Indonesia. Kalau dia di Amerika, kalau dia ada di Jerman, itu terbatas. Untuk kita menikmati kuasa Tuhan, kita mesti mengundang dia dengan pesawat, waktunya. Ini yang terjadi dan ini lama, itu terbatas, jadi batas. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, dimanapun kau berada Tuhan, cukup kau berfirman Tuhan, maka masalahku akan selesai. Dia boleh di Jerman, dia boleh di Belanda, dia boleh di mana saja. Saat firman Tuhan disampaikan, kau percaya, kesembuhan terjadi. Cukup satu kata-kata Tuhan. Cukup satu kata-kata. Engkau sembuh, kesembuhan terjadi. Amin. Oleh karena itu, saudara lihat, ini yang terjadi. Karena apa? Perkataannya Tuhan Yesus itu luar biasa. Segala sesuatu yang dijadikan di dunia ini oleh karena perkataan, oleh karena firman. Oleh karena itu, saudara, kita harus lebih dewasa lagi. Kita tidak memerlukan dia datang, bukan kita tidak perlu dia, tapi dengan firman-Nya, cukup untuk bisa memulihkan saudara dan saya, menyelesaikan masalah saudara dan saya. Ada amin? Yes. Saudara, yang kedua, kita lihat saudara, ayat ke-7. Coba kita lihat ayat ke-7. Saudara, kita kembali kepada tadi, Lukas 7, lihat ayat ke-7. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, Pak, katakan sepatah kata. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Katakan sepatah kata. Katakan sepatah kata. Gini, saudara, sakit penyakit itu karena ada setan. Ya, saudara terima dulu aja lah. Karena kuasa kegelapan setan penyakit itu orang-orang kita kasih sakit. Setan ada di sana. Kita tahu. Tapi hari ini, bayangkan, saya ada Tuhan di depan. Yang sakit di sono, nggak tahu di mana. Nggak kedengeran. Dan kita juga nggak tahu namanya. Katakan sepatah kata, sono sembuh. Bayangkan saudara, kalau kita berkata secara visual audible sekarang seperti ini, pergi, saudara dengar kan? Saudara pergi. Angkat tangan, saudara dengar, saudara angkat tangan. Jalan, saudara dengar, saudara akan jalan. Tapi kalau sekarang saudara berkata, jalan, nggak dengar dia, bagaimana bisa jalan? Pergi, nggak dengar dia, bagaimana dia bisa pergi? Coba bayangkan saudara. Sedangkan di sana bukan manusia, setan di sana. Cukup sepatah kata, bagaimana bisa sekata? Tuhan berkata, jadi sembuh. Kan bicara di sini, yang sakit kan di sana. Bagaimana sih? Kok bisa? Cara kerjanya bagaimana? Inilah Tuhan memberkati saya luar biasa. Saudara, saya diberkati. Saudara, begini saudara. Inilah cara kerjanya Tuhan.
begitu saudara berdoa, begitu firman Tuhan disampaikan, hambamu sembuh. Saudara, saat yang sama juga Tuhan kirimkan malaikatnya menyembuhkan di sana. Apa yang disampaikan ini, hambamu sembuh. Di sana pun mendengar hambamu sembuh dan terjadi kesembuhan. Tidak ada waktu, selang waktunya. Ini yang luar biasa. Jadi katakan sepatah kata. Waktu kita berkata seperti itu, kita percaya Tuhan kiriman malaikatnya untuk menyembuhkan di situ, mengusir setan di sana. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk mendoakan orang. Mungkin saudara di rumah berdoa pakai telepon. Saudara berdoa untuk mereka yang dekat di Amerika. Saudara berdoa untuk mereka yang jauh. Atau saudara berdoa, dia tidak tahu kita doa. Waktu kita berdoa, dia tidak tahu kita doa. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan kirimkan malaikat untuk menyembuhkan sesuai dengan doa saudara. Apalagi kalau pakai telepon. Begitu kita telepon di sini, teleponan, kita akan melihat di sini. Itu lebih mudah. Saudara mendengar, saudara percaya, kesembuhan terjadi. Tidak perlu kita pergi ke sana. Cukup sepatah kata. Maka yang di Amerika, maka yang di Jerman, dimanapun mereka berada. Ingat iklan Coca-Cola, dimanapun, kemanapun. Oke? Dimana saja, kapan saja, siapa saja, minum. Nah, itulah. Apapun makanannya, minumnya. Nah, itulah. Saudara lebih tahu, saudara korban iklan. Jadi mulai hari ini, saudara, katakan sepatah kata. Bukan kita tidak perlu Tuhannya. Kalau kita berharap Tuhannya ada menyertai kita, itu terbatas. Kita tidak tahu Tuhan ada di mana. Tapi kalau kita butuh, kita berkata, cukup firman Tuhan, sepatah kata firman-Mu saja Tuhan. Cukup untuk membuat aku dipulihkan, dilepaskan, jadi sesuai dengan iman-Mu. Oke, itu tidak terbatas. Bisa kita yang berkata-kata di Amerika, kita mengucap itu bisa di Amerika, di Belanda, di Jerman. Tapi waktu kita mendengar, saat itu pula kesembuhan terjadi. Bagaimana caranya? Begitu kita percaya saat kita ngomong dan berbicara seperti ini, malaikat Tuhan sudah Tuhan utus untuk mentahirkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Amin. Oleh karena itu mulai hari ini, jangan pernah ragu untuk berdoa. Untuk mereka yang ada di luar, jangan pernah ragu sekalipun mereka tidak mendengar. Hambanya tidak mendengar, hambanya tidak tahu. Tetapi majikannya berkata, perwira berkata, oke, hambaku sakit. Tuhan berkata, sembuh. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti apa-apa. Tapi di situ kesembuhan terjadi karena ada orang benar yang berdoa. Ada amin? Betulkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Kuasa perkataan. Kuasa firman-Mu yang luar biasa. Bukan kami tidak butuh Engkau Bapak. Tapi lebih daripada itu. Firman-Mu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, itu lebih powerful. Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan jarak. Saat kami mendengar, kami percaya saat itulah kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan untuk tetap mendukung dalam doa. Untuk negara, berdoa untuk rumah tangga keluarga, berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup pengurus rumah tangga, tutup pengurus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Kami cukup syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat kesempatan hari ini Tuhan. Kesempatan pada hari ini. Ada amin? Oke, demikian kesempatan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada. Saudara dengar firman, saudara diberkati. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.